Halo, apa kabar teman-teman RKN? Pastinya sehat selalu. Kalau kemarin kita udah ngobrol inspiratif dari Mas Yori dan Kak Ica, kali ini kita akan ngobrol santai spesial dengan Kak Ica lagi. Betul. Ya, apa kabar nih Kak Ica kabarnya? Luar biasa, baik sekali. Wow. Ya, kemarin kan kita udah ngebahas sedikit tentang rumah adat Alor. Dan kali ini kenapa sih Kak Ica bisa nggak ceritain kenapa bisa sampai di Alor sana? Oke, mungkin aku cerita dari mana ya? Dari awal mula. Awal berangkat. Iya. Atau awal ketertarikan aku ya? Iya. Mungkin Kenapa kemarin- memilih NTT? Oke, karena sebelumnya aku udah sempat ke Alor ya sebelumnya. Di tahun 2021 tuh aku sempat ke Alor buat program Kampus Merdeka. Terus di sana kan aku juga ada skripsi waktu itu ya. Pas skripsi, terus akhirnya skripsian itu aku pakai buat ikut lomba di Yayasan Gunawan Cahyono dan itu mendapat nominasi. Ya. Nah, karena mendapat nominasi akhirnya aku harus melakukan penelitian lanjutan lagi ke Alor gitu. Penelitian lanjutannya tuh yang seperti apa dan untuk apa juga penelitian itu? Oke, karena aku bidangnya di arsitektur kan, jadi aku ambil topik itu tentang mitigasi kebencanaan yang ada di Desa Adat Takpala. Jadi kita tahu kalau di tahun 2021 di bulan April itu ada badai Seroja. Mungkin kamarnya juga pernah dengar ya, badai Seroja. Jadi badai itu bikin beberapa tempat di daerah timur ya. Salah satunya terdampaknya itu di Alor. Jadi di Alor itu ada beberapa desa terdampak dan salah satunya hampir seluruhan Alor sih sebenarnya. Tapi salah satu itu ada di Takpala. Tapi di sana rumah gudang itu stay gitu, masih tetap berdiri. Mungkin ada beberapa alang-alang yang tercabut, cuman secara konstruksi sangat-sangat kuat dan masih kokoh berdiri pasca badai Seroja. Gitu. Jadi badai Seroja itu dia yang menyerang desa Alor Keseluruhan keseluruhan NTT, tetapi ada satu rumah gudang, Ya, rumah adat di sana yang tetap berdiri kokoh, Iya. yang bikin kakak tertarik nih sebagai anak anak arsitek. mencari tahu lebih dalam kenapa sih ini tetap bisa kokoh gitu. Terus dari penelitian itu yang kakak dapat apa? Nah, dari penelitian lanjutan ini kan akhirnya saya dengan Bapak Abner itu tuh salah satu kepala suku di Desa Takpala. Jadi kita ngebuat maket. Nah, jadi metode penelitiannya buat maket itu miniatur dari rumah gudang. Nah, di maket itu nanti bisa ditampilin ya gambar-gambarnya. Jadi aku juga sempat bikin video, foto-foto di sana. Nah, maket ini tuh memberi gambaran gimana sistem kerja di rumah gudang. Gitu. Nah, jadi Sistem kerja yang seperti apa? Sistem kerja gimana dari orientasi kampungnya, terus orientasi bangunannya, terus juga ada konstruksi yang namanya hiwang dalam bahasa Abui. Apa itu hiwang? Hiwang itu sejenis ikatan, jadi mereka pakainya ikatan dari akar-akar di tebing. Jadi mereka dengan teknik ikatan tertentu itu mereka pakai buat ngikat lantai 2 dan lantai 3 di rumah itu, di rumah gudang. Berarti selama proses renovasi itu mereka juga ke hutan untuk mencari akar itu? Iya, bahan materialnya. Jenis kayunya itu adalah fat cafe, nanti bisa ini ya, kita tampilin aja. Jadi jenis talinya itu fat cafe, terus tapi kalau udah dipakai buat ngikat lantai 2 dan lantai 3 itu namanya hiwang. Tapi kalau misalkan kita mau pakai kayu yang jenis lain itu? Nggak bisa pakai kayu, karena kan sistemnya itu mengikat. Jadi kayak kabel buat ngikat gitu. Oh. Iya, tapi mereka pakainya akar dari tanaman hutan. Ada kesulitan sendiri nggak untuk kakak ikut nggak dalam proses pencarian akar itu? Nah, kalau proses pencarian akarnya aku nggak ikut ya, karena kata bapaknya itu biasa ada di tebing-tebing. Kan agak beresiko ya kalau aku yang cari ya. Ya siapa tahu gitu jiwa petualangnya muncul. Nah, tapi ikut panjat tebing. Tidak dong. Jadi waktu sampai di sana itu memang udah ada jenis talinya kan fat cafe. Nah, tali dari akar itu, dari nah, akar itu udah dicari, terus udah di ini juga diputar-putar supaya lebih lentur. Nah, setelah itu karena kebetulan rumah yang aku singgahi untuk teliti itu emang mereka mau renov ya. Jadi pas aku datang ke sana bapaknya bilang gimana kayak kita langsung pasang aja nih hiwangnya gitu. Ya udah aku video juga foto beberapa tekniknya kayak gitu. Kan kamu kesana di saat lagi bencana. Terus pasca bencana banyak rumah-rumah yang hancur kan? Banyak. Iya, terus kamu berarti tinggal di situ di rumah yang seadanya dong, Kak? Kalau aku kan di Desa Takpala ini aman ya, maksudnya setelah pasca bencana. Oh, berarti nggak di desa yang tempat
hancur itu? Enggak, karena kan sebenarnya secara keseluruhan Alor itu terdampak badai Seroja. Nah, tapi kalau di beberapa desa, salah satunya di Takpala tuh aman gitu. Salah satu bangunannya ya. Gitu. Berarti warga Takpala, Ya. dia itu membantu desa yang terdampak. Enggak, karena kan itu jauh, posisinya jauh-jauh. Yang terdampak itu di daerah Pido, terus ada di beberapa desa lagi itu rumah yang konvensional, rumah yang dari beton tuh hancur, tapi kalau rumah gudangnya itu tetap kokoh berdiri lah. Salah satunya di Takpala itu, kan desanya berbeda. Nah, di situ aku tertarik buat meneliti rumah gudang itu kayak apa. Makanya aku datang ke Alor lagi. Berarti jarak dari desa yang mau diteliti dan tempat tinggalnya lumayan jauh ya? Lumayan jauh. Itu untuk cara kamu sampai ke sana itu menggunakan apa? Motor atau? Oke, untuk akses transportasi ya, kita tuh naik motor. Jadi saya bertiga dengan teman saya. Ini mereka yang mau temani ya. Jadi ada 2 teman saya, cowok berdua. Secara sukarela? Sukarela. Terus yang satunya itu bapak saya ya. Jadi bapak angkat saya di Alor. Itu ikut temani kita. Nah, udah punya bapak. Bapak di sana. Ya, itu dapat bapak angkat di sana tuh dari penelitian sebelumnya atau karena program Kampus Merdeka itu kan kita sekitar 2 bulanan kita tinggal, dan kita tinggalnya di rumah bapak ini. Ada namanya Bapak Arman. Bapak Arman dan Kak Ella. Jadi kita panggilnya Bang Arman, Kak Ella gitu. Itu orang tua asuh saya di Alor. Jadi Bang Arman ini juga menemani saya ke desa-desa yang terdampak badai Seroja gitu. Berarti yang kakak dapat dari penelitian ini tuh apa Secara garis besar adalah ketahanan bencana dari ini ya, rumah gudang ini. Karena di beberapa tempat itu tadi balik lagi yang berhasil bertahan dari badai Seroja tuh rumah-rumah gudang. Terus rumah-rumah konvensionalnya rata-rata udah pada kegerus, terus juga atapnya terbang, itu banyak kasus. Tapi rumah gudang yang mengalami kerusakan tuh paling hanya alang-alangnya yang terbang. Kalau untuk dari pengalaman di sana itu gimana? Waktu penelitian apa setelah penelitian nih? Sesudah dan sebelum. Sebelum penelitian tuh yang kita kan itu ada di bulan Desember gitu ya. Bulan Desember 2021. Nah, terus tuh teman aku ada satu yang nemenin kita ke desa di daerah Malipea, dan kita tuh waktu itu lagi hujan badai. Nah, kalau sebenarnya dari BMKG udah ngingetin kalau itu tuh sebenarnya bibit badai siklon. Jadi ada perkembangan lagi dari badai Seroja ini. Udah ada sempat masuk BMKG, cuman karena itu jadwalnya udah harus meneliti, akhirnya kita tak berangkat ke desa itu, dan akhirnya sampai malam kita kena badai. Badai di desa? Badai di desa itu. Jadi teman aku sampai bilang, ini sih kita udah kena badai, simulasi badai Seroja gitu. Karena hujannya benar-benar deras, dan itu sampai jalur kita lewat itu udah banjir kayak gitu. Kita keluar dari desa itu sekitar jam 9 malam, dan itu jalan kaki ngelewatin beberapa sungai, karena kan jembatan pasca badai Seroja itu rata-rata putus. Untuk masuk ke desa kita jalan kaki, mutari desa dan punggung gunung kayak gitu. Itu pasca badai Seroja saya penelitian di tahun 2021. Berarti suka dukanya ada semua ya kak? Jadi saya respect dengan 2 teman saya yang ikut mengantar, termasuk bapak saya gitu. Bapak saya cabang Alor itu menemani. Terus sesudah penelitian itu yang kamu dapat di sana? Setelah penelitian itu gambaran kasar ya secara luas. Kalau misalnya rumah gudang itu ya oke, dia tahan terhadap bencana, dan juga konstruksinya itu seperti apa, itu yang saya gali lagi di penelitian lanjutan ini. Kalau dari segi kultur kan beda ya kak, dari Jawa ke NTT gitu. Kan kuliah di Pulau Jawa ya kak. Itu kalau dari menyesuaikan kulturnya tuh seperti apa kak di sana? Kalau adaptasi sih kita ikut ini ya, maksudnya adat dan budaya yang ada di Alor kayak gitu. Jadi sebenarnya waktu datang ke sana ya udah aku ikut aja dengan masyarakatnya, kebiasaan mereka seperti apa. Karena sebenarnya masyarakat Alor tuh benar-benar sangat terbuka, sangat-sangat ramah dengan para pendatang. Jadi untuk adaptasi pun sebenarnya aku nggak ada kesulitan ya sebenarnya, begitu di Alor. Gitu. Berarti orang-orang di sana juga welcome sama kedatangan kamu ya? Welcome. Makanya kamu ingin menunjukkan rasa cintanya sama orang-orang sana, melanjutkan penelitian juga? Melanjutkan penelitian, jadi skripsi aku, penelitian aku kasih buat Alor. Wow. Tangan dong. Setelah beberapa kali datang untuk penelitian mengenai rumah adat, kira-kira
apa yang bisa diterapkan dan diadaptasi dari teknologi rumah adat tersebut bagi arsitektur modern? Ada nggak, Kak? Oke, banyak sih. Karena kan kalau secara struktur rumah-rumah yang terkena badai Seroja itu kan biasanya atapnya terbang. Jadi yang membunuh itu dari kasus yang ada di Alor itu sebenarnya atapnya. Jadi karena atapnya yang terbang terus nimpa orang, terus akhirnya jadi korban. Sebenarnya itu pertama. Terus kedua itu sistem ikatan angin yang tadi ini masih dalam penelitian sih, Hiwang itu yang utama di rumah gudang. Terus kedua gimana sistem join di dalam bangunannya sehingga waktu gempa, karena kan Alor bukan hanya badai Seroja ya, tapi ada 10 bencana alam ini menurut BPBD Alor di tahun 2019. Jadi ada 10 potensi bencana alam dan termasuk gempa bumi. Waktu aku di Alor juga sempat 2 kali kena gempa bumi dalam rentang itu sekitar 2 bulan. Jadi bisa dibayangkan ya rumah gudangnya bisa merespon gempa bumi dan juga badai Seroja. Itu. Berarti masyarakat Indonesia sudah memiliki teknologi untuk mengantisipasi terjadinya bencana dong, Kak? Sebenarnya udah ada. Cuman karena kita mungkin kurang aware dengan adanya budaya ya, maksudnya dengan konstruksi yang ada mungkin harusnya kita teliti lebih lanjut lagi. Karena ini kan memang dari Alor ya, dari turun-temurun. Kan dari penelitian kamu meneliti rumah adat, rumah gudang itu beda ya sama yang ini, apa namanya, yang mau diteliti selanjutnya? Enggak sama. Sama. Di Desa Takpala, terus sebenarnya di Desa Takpala itu ada beberapa rumah sebenarnya. Nah tapi menurut aku yang paling menarik itu rumah gudang. Gitu. Maksudnya fokus aku di rumah gudang dulu dan teknik yang aku ambil adalah Hiwang itu tadi. Gitu. Iya maksudnya dari Hiwangnya itu tuh seperti apa gitu, Kak? Bisa nggak dijelasin dikit? Mungkin nanti lewat foto. Ya kayak kok bisa gitu kokoh? Kalau kokoh atau tidaknya, oh ya ini nanti ada ini video penjelasan dari bapaknya langsung. Jadi bapak yang ngepasang Hiwang itu nanti dia ngejelasin. Aku udah rekam videonya. Jadi beliau yang jelaskan. Jadi kalau secara konstruksi kan di bangunan ini kan ada 2 konstruksi utama ya. Jadi ada struktur tukda namanya atau kayak balok itu diikat langsung ke lantai 2 dan lantai 3. Jadi itu yang bikin strukturnya itu sangat-sangat kuat. Jadi dia mengikat lantai 3 yang berat untuk menyimpan hasil panen. Kemudian dia juga mengikat lantai 2 yang sebenarnya itu nggak terlalu berat karena kan hanya untuk aktivitas tidur dan juga masak. Itu kuncinya sih. Yang membedakan arsitektur modern dan arsitek di sana, maksudnya secara rumah adat, yang membedakan itu ada nggak? Arsitektur modern ya ini bangunannya kan dari beton. Nah, saya lihat dari arsitektur modernnya ya. Jadi kalau bangunan-bangunan sekarang kan benar-benar fondasi nyambung langsung ke kolom, terus langsung ke struktur utama. Jadi ketika gempa ada keretakan-keretakan. Terus mungkin yang bertahan itu bagian atap, tapi kan waktu gempa kan itu nimpa korban-korban. Itu kejadian di Alor ya. Iya. Atapnya masih ada, tapi dinding-dindingnya malah membunuh ya istilahnya. Jadi nimpa korban iya. Nah sedangkan kalau yang rumah adat ini kan kalau yang saya lihat dari rumah gudang, yang pertama sistem join di ini strukturnya. Jadi tiang ini hanya diikat, jadi bukan dipaku. Jadi bukan dipaku mati kayak di bangunan-bangunan sekarang. Nah kalau nanti bisa ditampilkan sistem anyamannya, jadi itu bukan dibikin rigid, tapi bisa bergerak waktu ada bencana, gitu. Nah, berarti dia nggak langsung roboh? Nggak akan roboh malah. Karena kalau misalnya bangunan gerak kan lebih luas kalau misalnya kita gerak ya waktu bencana daripada kita rigid malah ada retakan-retakan. Kalau kasus di Alor itu kan ada di tahun 2004 sama tahun 1992. Waktu saya lihat dari BPBD Alor itu tuh dindingnya roboh, kolomnya roboh tapi atapnya masih, dan korban-korban banyaknya di situ. Kasusnya seperti itu. Nah sedangkan kalau di rumah gudang kan mereka nggak punya dinding, bahkan cuma ada atap, dan atapnya juga sistem ikatnya pakai ikat tali. Jadi ketika bencana tadi sama kayak Hiwang itu kan diikat. Jadi waktu ada angin ya dia goyang, tapi hanya goyang, nggak roboh. Jadi dia ikut gerakannya kayak gitu. Kamu gitu ada rencana untuk balik lagi ke Alor berarti ya? Ada dong. Terus kalau misalkan di saat di tempat tiba-tiba ada gempa lagi, gimana tuh, Kak? Oke, ini nyambung lagi yang aku di tahun 2021. Salah satu hal yang bikin aku tertarik buat neliti rumah gudang itu adalah
masyarakat di sana kan punya rumah konvensional. Rumah konvensional itu dari beton. Terus di samping rumahnya itu ada rumah gudang. Iya. Oke. Jadi waktu aku pergi ke salah satu desa di Dapitau itu kan aku terdampak gempa bumi. Iya. Kalau dari saran dari BPBD Alor buat menanggapi bencana, salah satunya gempa bumi kan kita lari ke ruangan terbuka. Iya. Benar ya, hanya lari ke ruangan terbuka. Tapi masyarakat Alor habis mereka lari dari rumah utama, mereka kumpul di rumah gudang. Jadi dari rumah satu ke rumah satu mereka duduk di rumah gudang, terus mereka diskusi, ini ada apa ya? Oh, gempa bumi, tapi mereka duduk aja di situ. Kan rumah gudang kokoh ya. Kenapa mereka tidak membuat rumahnya mereka seperti rumah gudang itu? Ya itu salah satunya kan juga karena dari pemerintah juga udah pernah memberikan saran untuk bikin rumah tahan gempa. Istilah rumahnya itu rumah setengah dinding. Nah, jadi masyarakat pikir rumah yang dari pemerintah itu lebih kokoh daripada rumah yang mereka punya. Tapi kan secara DNA kan mereka udah ngerasa kalau rumah gudang itu kuat. Dan itu sistemnya sama kayak shelter bencana. Di situ mereka bisa tidur, mereka bisa masak, alat berburunya ada, hasil panennya juga ada di situ. Itu berarti satu rumah ditempatin untuk berbagai macam kegiatan. Berapa keluarga tuh Kak biasanya? Kalau di Takpalanya sendiri itu bisa sampai 2-3 marga. 2-3 marga ya? Selain rumah ada, tentunya ada kayak keindahan lain dong Kak, dari budayanya atau apanya. Kayak budaya apa sih yang ciri khas di sana? Kalau di Takpalanya sendiri kan mereka biasa ini Lego-Lego. Jadi Lego-Lego apa tuh? Jadi gerakan kayak nari di sekitar mesbah. Bisa dicontohin? Gak bisa Oh, dong. nggak bisa. Tapi udah pernah sempat ikut Lego-Lego? Sempat, saya udah magang 1 kali Lego-Lego di Takpala. Susah sih. Kayaknya lebih seru gak sih kalau Kak Ica nih memperagakannya? Kapan-kapan saja. Kapan ya? Atau ikut-ikut ke Alor. Boleh, itu ide bagus. Nah, jadi sebenarnya itu juga menginspirasi sistem evakuasi ya. Jadi di desa Takpala itu waktu saya teliti, mereka udah punya petuah untuk tidak mendirikan rumah di daerah utara dan barat. Jadi dari orang tua, nah ini petuah orang tua ya. Jadi orang tua zaman dulu berpesan kalau daerah di utara dan barat itu adalah jalur angin laut. Oh, berarti mereka juga masih mengikuti kata-kata leluhur di sana ya Kak? Ya. Nah, setelah kita lihat kan ada pergerakan angin, kita lihat di aplikasi pergerakan angin. Nah, ternyata daerah utara dan barat dari desa Takpala sendiri memang intensitas anginnya lebih tinggi. Benar adanya. Iya, benar. Padahal itu kan hanya petuah orang tua ya, tapi kita buktikan melalui penelitian itu pertama. Terus kedua, kebiasaan Lego-Lego ini. Lego-Lego. Jadi kalau misalnya di dalam mitigasi kebencanaan ada beberapa area yang dibagi dari staging area, kemudian tempat evakuasi. Nah, semua itu terpusat. Nah, kalau sistem Lego-Lego itu juga menunjukkan kalau gimana sistem mereka berkomunikasi, karena semua hal kayak mereka mau berburu atau mereka mau acara adat itu semua di mesbah itu, terus mereka melingkar gerakannya, dan itu sistemnya sama kayak mitigasi kebencanaan. Itu jadi ada staging area, kemudian ada area titik kumpul untuk evakuasi, sistemnya sama. Lego-Lego ini untuk menyambut tamu? Macam-macam. Salah satunya juga, misalnya mereka mau berburu nih, nah mereka meletakkan alat-alat di atas mesbah, kemudian mereka menyanyikan lagu Lego-Lego. Kalau untuk sekarang untuk menyambut tamu, karena kan di sana ada sanggarnya, karena itu ada desa wisata juga. Tahu nggak Kak, kenapa di saat lagi ada bencana, tapi mereka malah menyanyikan lagu Lego-Lego? Oh enggak, itu sorry, maksudnya kayak gini. Jadi Lego-Lego itu kan kebudayaannya mereka, kebudayaan mereka. Nah, mereka bikin pola seperti itu untuk upacara adat, kegiatan adat. Jadi maksudnya pola kebudayaan itu memang sudah ada di tempat mereka. Tapi di sana juga aku kan ngelihat kayak meneliti, oh ternyata kebiasaan mereka ini sebenarnya sebuah clue kalau evakuasi itu seperti itu. Wow, kalau aku sendiri sih kagum ya sama penelitian Kakak. Kayak keren banget gitu. Setelah penelitian nih, next Kakak ada rencana apa lagi terkait rumah adat? Kakak Ica. Kalau bisa sih, saya ikut rumah asuh ya. Jadi rumah asuh kalau siap kirim saya kemanapun saya siap. Kemana aja, ya. Jiwa travelingnya udah ada juga ya Kak? Iya. Tapi yang pertama harus kembali ke Alor lah. Harus ke Alor. Ada apa? Kenapa Alor, mau balik lagi? Di Alor tuh banyak hal menarik sih sebenarnya. Salah satunya tuh apakah mungkin ada benih-benih kekasih yang tertinggal? Atau seperti apa?
Jadi di Alor, ya selain masyarakatnya tadi ramah, terus juga pantainya sangat-sangat cantik. Pantainya, sunsetnya, terus pulau-pulaunya. Terus ada juga, di sana kan ada juga ini, air terjun. Terus ada juga gunung-gunung. Jadi sebenarnya aku pengen muncak di sana karena katanya ada wishlist yang belum tersampai ya. Oh ya, kamu kan ke Alor tuh pas lagi kuliah. Ya. Nah, 2021 ya. iya kan? Sekarang sudah alumni. Udah alumni ya. Nah, itu gimana tuh? Kamu di sana terus sambil kuliahnya. Terus kan pasti kalau kuliah online butuh sinyal. Iya. Apakah sinyalnya di sana bagus atau seperti apa? Sebenarnya selama di Alor ini sih diusahakan ngebagi waktu. Kalau misalnya memang Bagi waktu. ada Zoom, ya udah kita cari tempat yang emang ada sinyal. Dan itu tadi setiap aku ke desa-desa, masyarakatnya tuh benar-benar kayak ngebantu gitu. Tapi untungnya dari kampus aku juga memaklumi kan. Kalau aku lagi ada di lapangan dan beberapa hari misalnya itu nggak ada sinyal, dosen-dosen aku memaklumi. Jadi memang didukung juga dari universitas. Selain dari segi lain tapi dari segi kampusnya juga mendukung ya Kak? Sangat mendukung. Secara struktur, apa aja sih yang ada di bagian-bagian rumah itu? Tingkatannya. Tingkatannya. Karena aku nelitinya rumah gudang atau ya rumah gudang ini, jadi ada tingkatan paling dasar tempat mereka biasanya ini pelihara ayam, kambing atau babi. Terus kita naik satu tingkat lagi, di situ kita bisa duduk kayak ada balai-balai gitu. Oh berarti rumah sama peternakannya campur ya? Iya, tapi di bawah kan tingkat bawah itu untuk peternakan, di atasnya kita duduk. Kalau orang zaman dulu ya kayak gitu. Tapi kalau selama aku di sana, tapi peternakannya itu masuk ke dalam inti rumahnya nggak? Di bawah gitu. Di tanah, bukan tanah. di ruang itu. Oh iya. Ini kan udah naik tingkatan nih. Sekarang tingkatan yang mungkin nanti ada fotonya. Jadi aku duduk buat ngerjain market juga di situ, makan juga di situ dengan masyarakatnya. Terus kalau untuk lantai 2 itu area tidur sebenarnya, area kamar. Area tidur. Area kamar, terus masaknya juga di lantai 2. Nah kita akses untuk naik ke lantai 2 itu pakai tangga. Tangganya itu berarti ada di luar ya? Tangganya ada di luar. Biasanya kan kalau di rumah sekarang nih yang ada di Jakarta, tangga di dalam rumah. Itu bisa dibongkar pasang gitu sih. Gitu. Nah di lantai 2 ini kan tadi area tidur, terus juga masak. Iya. Naik ke lantai 3 ini hasil panen, ada jagung, terus juga ada padi-padian. Sempet nanya nggak Kak ke orang di sana, kenapa hasil panennya tidak taruh di paling bawah? Pertama kan kalau misalnya tadi dapur mereka ini kan ada di lantai 2. Nah, dapur sama hasil panen itu tidak disatukan, sempet tahu nggak sejarah? Kenapa nggak di bawah? Nah kalau dari bapaknya kan ditaruh di atas supaya sekalian diawetin karena asap tadi. Jadi kan mereka masak di lantai 2, hasil panen di lantai atas, itu menghindari hama juga, terus juga semakin awet juga bahan makanannya kayak gitu. Dari asap itu. Terus di lantai terakhir yang paling atas itu tempat benda pusaka. Benda pusaka. Berarti dari setiap gitu. marga itu mereka punya benda pusakanya Kak? Mereka punya moko, mereka punya guci, sama apa itu kamu kok? Moko. Jadi Alor itu dikenal dengan kota 1000 moko. Kalau kita search di internet ya, mungkin akan keluar artikelnya. Jadi moko itu sebagai misalnya belis ya mungkin. Nah, jadi kayak buat belisnya di sana gitu. Nah saya baru tahu nih ada istilah moko. Moko ya, itu nanti kita search ya, ada moko. Jadi Alor kota 1000 moko. Tapi yang menarik ternyata di Alor itu nggak ada satupun produksi moko. Jadi moko tuh datang dari jalur, katanya sih dari jalur perdagangan ya, dari luar gitu. Adanya di Vietnam ya. Tapi kalau untuk moko aku kurang mendalami sih sebenarnya. Berarti mereka ada 4 tingkatannya aja Kak? 4 tingkatan aja. Kan tadi kamu bilang kayak pulaunya indah banget. Indahnya tuh indah seperti apa sih Kak, bisa nggak digambarin biar aku ada gambaran gitu? Karena jujur aku nggak pernah ke Alor ya. Ya semoga bisa ke Alor ya. Jadi lihat pengalaman aku selama beberapa bulan ya di sana ya. Aku udah sempat ketemu lumba-lumbanya di laut. Lautnya bersih, terus pantainya hijau kebiru-biruan. Terus ada yang menarik tuh lumba ini dugong, namanya mawardi. Itu kan sempat viral ya mungkin ya, mawardi. Dugong mawardi. Terus juga ada beberapa area wisata yang aku juga sempat udah survei di Bampalola. Kemudian ada Pulau Buaya itu Pulau Tenun juga.
kemudian Umapura, Pulau Ternate. Apa itu? Itu Pulau Tenun. Pulau Tenun. Umapura Ternate, terus Pulau Buaya itu tempat tenun gitu. Ada juga tuh di sana Pulau Rusa. Jadi isinya ya udah rusa-rusa aja gitu. Ada warga tinggal di situ. Kayaknya nggak ada sih. Oh, tapi khusus rusa. Khusus Itu rusa, mereka ini makannya serius. gimana ya? Nah itu katanya sih, jadi pulau itu kalau kita misalnya mau menangkap rusa, kita berburunya di sana. Ada Pulau Rusa. Oh, karena aku juga pernah dengar ini di Manggarai ada pulau Goa Ular ya, Kak. Goa Ular isinya ular semua. Nah, makanya aku pikir tadi Pulau Buaya itu buaya semua gitu. Oke. Nah, itu kamu sempat berkunjung ke Pulau Rusa nggak? Enggak sempat karena kan nggak ada manusianya juga kan. Siapa tuh bertemu rusa? Mungkin kalau aku lebih lama kalau aku ikut berburu dan menombak ikan. Ada rencana stay di sana di Alor Ada dong. selamanya? Kalau saya kalau diizinkan dan diberi. Jodoh di sana. Sebenarnya ini sih, maksudnya di Alor itu masih banyak, kan Alor tuh nggak terlalu besar ya, cuman masih banyak tempat yang belum aku kunjungi sebenarnya. Jadi ada satu pulau yang mereka produksi sopi atau alkoholnya khas Alor. Itu enak. Udah pernah dicoba Ya, itu? dengan sangat terpaksa saya harus coba sih. Kenapa dengan sangat terpaksa? Karena saya penasaran sebenarnya. Oh. Jadi sopi khas Pura itu benar-benar khas gitu. Rasanya? Kita cobain dikit aja, kan cuma karena penasaran ya gitu. Pernah nggak nyobain hal-hal ekstrim aneh di sana? Kayak biasanya tuh orang-orang Kalimantan, kamu dari Kalimantan kan? Ada tuh yang sering makan cibung apa sih uletan di pohon tuh? Ulet sagu. Bukan ulet sagu, ada pokoknya ulet yang ada di pohon gitu, yang di Kita pohon minta ini tua. aja ya? Itu kan dimakan mentah-mentah tuh juga ada orang Kalimantan. Nah, Nice. kalau di sana kamu pernah nggak nyobain hal-hal atau makanan ekstrim yang pernah kamu coba? Kayaknya belum ya di Alor. Atau ini sih mungkin yang paling bukan ekstrim juga, tapi Apa? Sopi sih. Sopi itu kan alkoholnya ya. Shopee. Sopi. Bukan Shopee. Sopi. Iya itu khasnya yang Umapura itu. Oh. Ada Sopi, ada Moke. Nah itu minuman-minuman khas Alor. Baru minumannya ya. Berarti next nyobain makanannya. Makanannya Makanan di sana yang enak gak? enak, enak. Apa tuh? Terutama ikannya benar-benar segar sih. Oh, karena segar. mereka nangkap langsung ya Iya. dari laut, terus Karena di sana tuh nggak ada pakai ikan es. Misalnya ikan dikasih es. nggak kayak di Muara Angke ya? Tidak tahu. Kalau di Muara Angke kan diesin dulu tuh. Iya. Kalau di sana enggak, benar-benar segar. Kita belinya tuh pagi. Jadi kita kadang-kadang ke tepi pantai terus nunggu kapal balik gitu. Nungguin Iya. para nelayan ya? Para nelayan balik. Itu aku pernah beli 10.000 itu dapat 4 ekor. 4 ekor. Murah ya, Kak? Iya. Nelayan, berarti sumber pencariannya mereka itu dari nelayan ya? Nelayan. Buat yang di pesisir. Kalau yang di pesisir. gunung kan mereka itu tadi jagung, padi kayak gitu-gitu. Aku sih pengennya bisa lama-lama terus nikah ngobrol sama Kak Ica. Karena seru banget ngobrol sama Kak Ica nih. Karena banyak juga pengalaman-pengalamannya. Tapi kita sudah sampai di penghujung acara nih. Closing statement-nya sedikit boleh nih, Kak? Harus ke Alor. Tetap kekeh dengan pendirian harus ke Alor. Berarti Harus ke kita Alor. harus membuat ini ya. RKN harus liput Alor sih. Wow. Ini identitas. Iya. Dengan Ica berarti Alor. Harus ke Alor. Statement dari aku sebelum saya mengajak seluruh masyarakat, saya mau mengajak orang-orang RKN buat ke Alor. Harus Ya. ke Alor. Tetap teguh pendirian. Tapi kok Iya. untuk generasi kita yang sepantaran kita tuh apa tuh, Kak? Yang mereka lebih memilih liburan ke Korea, ke luar negeri gitu. Korea keren tapi Alor lebih keren. Banyak-banyak lah explore. Aku juga sebenarnya baru pertama kali explore daerah timur tuh ya Alor, dan aku Sebelumnya nggak udah se- mengeksplor apa emang, Kak? Kalimantan. Oh, karena Kak Ica ini asli Kalimantan, makanya dia Iya. mengekspor Kalimantan gitu. Gitu sih. Iya, pesannya untuk generasi Oh, iya. kita, Kak, bukan harus ke Alor. Apa, Kak? Pesannya ya banyak-banyak menjelajahi seluruh Alor. Indonesia aja. Ya, Oh. serta Alor. Banyak-banyak ya menjelajahi seluruh Indonesia lah sebelum keluar negeri. Oh, itu cita-cita aku sih.
Oke teman-teman, karena sudah sampai di penghujung acara ini, aku Marianita pamit undur diri. Terima kasih Kak Ica. Ada Jangan salamannya. sampai ke alor.